Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qudratu fahiya sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Adapun sifat wajib bagi Allah, sifat yang pasti ada pada Allah, sifat kudrah atau sifat mampu, sifat berkuasa, sifat menjadikan rencana, mewujudkan rencana. Ini merupakan sifat yang ada, yang tidak pernah ada awalnya dan selalu ada pada zat Allah Ta'ala. Yang dengan sifat tersebut Allah mewujudkan segala hal yang menurut akal mungkin ada, ataupun menetapkan, membiarkan tetap tidak ada, sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau rencana Allah itu iradah, sifat iradah, mewujudkan rencana itu sifat kudrah. Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan rencana atau membiarkan tetap tidak wujud. Allah mengadakan sesuatu sesuai rencana atau membiarkan tetap tidak ada, itu menggunakan sifat kudrah ini. Kemudian sifat kudrah ini tentu saja berkait dengan al-mumkinat, sesuatu yang mungkin ada, menurut akal mungkin ada. Jadi tidak pernah terkait dengan hal yang menurut akal mustahil adanya. Menurut akal mustahil. Dia nggak mungkin terkait dengan itu. Sawa'un kana dzalikal mumkinu kulliyan au juz'iyan jisman au aradon. Baik itu sesuatu yang mungkin ada berupa sesuatu yang bersifat global ataupun bersifat terperinci, ataupun sesuatu yang diwujudkan sesuai rencana tadi berupa fisik atau berupa keadaannya fisik, jisman au aradon. Dua-duanya, fisik maupun keadaannya fisik, itu ditentukan adanya oleh Allah dengan sifat kudrahnya. Dua-duanya sesuatu yang bersifat global maupun yang bersifat rinci
diwujudkan atau diadakan oleh Allah dengan sifat kudrohnya Allah sendiri. Ini kata-kata jisman aw aradon perlu kita garis bawahi bahwa apapun makhluk ini itu garis besarnya ada dua, fisik atau keadaannya fisik, fisik atau sifatnya fisik. Lah, dua-duanya ini semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya ditentukan adanya oleh Allah dengan sifat kudrohnya Allah. Wa yashmalu dzalika ma lahu sabab ka'af'alinal ikhtiyariyati min harakatin wasakanatin inda wujudis sabab wa huwa ta'alluqul qudrati bil makturi ala wajhil musahabati wakal ihraqi inda mumassatin nari wasyibai indal akli warrayyi inda syurbi. Sifat kudroh Allah mencakup kudroh dalam hal mewujudkan sesuatu perbuatan hamba yang disengaja, yang adanya ini ada kaitan sebab akibatnya. Misalnya keadaan bergerak maupun keadaan diam. Seorang hamba bergerak tubuhnya ataupun diam tubuhnya, dua-duanya ini diciptakan oleh Allah dengan sifat kudroh Allah. Padahal ini sengaja direncanakan oleh manusia tersebut. Ini namanya af'alunal ikhtiyariyah, al-af'al al-ikhtiyariyah. Contohnya juga perbuatan atau keadaan yang merupakan sebab akibat. Misalnya api membakar, ada sesuatu didekatkan kepada api, maka sesuatu tersebut terbakar. Ini diwujudkan oleh Allah. Sifat terbakar itu, keadaan terbakar itu diwujudkan atau diadakan oleh Allah dengan sifat kudroh Allah. Padahal kelihatannya, umpamanya disengaja membakar, itu kan ada sesuatu didekatkan kepada api, maka sesuatu tersebut terbakar. Yang mendekatkan ini orang, manusia misalnya. Walaupun kelihatannya seperti itu, ini tetap kita yakini dan menurut logika memang benar bahwa yang hakikatnya yang membuat terbakarnya sesuatu dengan api yang menyentuh sesuatu tersebut, yang membuat terbakar ini tetap Allah yang maha menentukan. Juga seperti keadaan kenyang setelah makan, segar setelah minum, atau ketika minum. Ini kelihatan sekali segar itu seakan-akan sangat berhubungan dengan minum. Kelihatan sekali karena memang dekat sekali keadaannya atau kejadiannya. Kenyang
berkait dengan makan. Akan tetapi walaupun kelihatan secara dekat seperti itu, jangan lupa sebetulnya pada hakikatnya yang menentukan adanya kenyang, yang menentukan adanya segar, tetap hanyalah Allah semata dengan sifat kudrohnya Allah. Jadi bukan yang menentukan wujudnya kenyang adalah makan, yang mewujudkan adanya segar adalah minum, bukan seperti itu. Tetap yang mewujudkan segar, kenyang itu hanya Allah semata. Wa yashmalu aidon ma la sababalahu kas-samawati wal ardi. Sifat kudroh Allah juga mencakup hal-hal yang ada yang tanpa sebab, yang tanpa urutan sebab akibat perbuatan manusia atau sebab akibat yang kelihatan di alam semesta ini. Contohnya yang termasuk mala sababalahu, sesuatu yang terwujud dengan tanpa sebab adalah wujudnya langit, adanya langit, juga adanya bumi. Fala ta'thira li ghairihi ta'ala fi syai'in ma kama taqaddama. Maka pada hakikatnya apapun selain Allah tidak berpengaruh apa-apa. Ini pada hakikatnya. Para netizen yang mulia, tentu saja kita harus ingat bahwa ini adalah dimensi hakikat. Dimensi yang nanti akan mudah kita pahami menggunakan hati. Jadi pada hakikatnya apapun selain Allah tidak menentukan adanya apa-apa. Apapun selain Allah tidak menentukan terjadinya apa-apa. Yang menentukan hanyalah Allah semata. Itu kita taruh dalam batin kita yang terdalam. Nanti berbeda dengan dimensi zahiran. Jadi kalau zahiran ya enggak begitu. Zahiran kalau sesuatu yang kita sengaja berarti ya karena sesuatu yang sengaja itu. Contohnya kita makan terus kenyang, zahirnya yang membuat kenyang adalah ya makan itu, atau bukan membuat, kata-katanya bukan membuat, atau yang bikin, oke, atau semacam itu. Zahirnya yang menimbulkan kenyang adalah makan itu, oke, itu hanya zahir saja. Ajaran Islam mengajarkan zahiran batinan. Nanti zahir ini akan menuntun kita melakukan apa yang seharusnya menurut zahirnya. Karena zahir itu kita lakukan. Lah batin itu bukan kita lakukan. Batin itu kita yakini. Kita pahami. Kita sadari. Kita hayati. Dan tidak melakukan apa-apa. Secara kelihatan tidak melakukan apa-apa. Jadi batin kita paham bahwa yang membuat kenyang hanyalah Allah. Secara zahir ya makan dulu terus kenyang, minum dulu baru segar. Kalau enggak minum ya enggak segar, itu zahir. Kalau enggak makan ya enggak kenyang, itu zahir. Padahal pada hakikatnya di dalam batin kita meyakini segar karena Allah, kenyang karena Allah. Ini ajaran ini super indah sekali dan sangat bijak sekali. Kama taqaddama, itu sudah diterangkan yang pada keterangan yang dahulu.
Wa innama qulna yata'atta biha walam nakul laha isyaratan ila anna ta'thira lidzati la lil qudrati wa man asnadahu lal qudrati haqiqatan faqad kafar. Kemudian pada hakikatnya yang berpengaruh bukan sifat kuasanya Allah, itu bukan. Pada karena ya Allahnya yang berkuasa, zat Allah itulah yang berpengaruh menentukan. Jadi bukan terus sendiri-sendiri. Terus kekuasaan Allah yang bermain, bukan begitu. Ya Allah yang menentukan, kekuasaan Allah yang menentukan, bukan kekuasaan yang menentukan, Allahnya yang menentukan menggunakan kekuasaannya. Allah menentukan, Allah mewujudkan menggunakan sifat kudrahnya, bukan sifat kudrahnya yang mewujudkan. Faqaulu ba'dil ammati faqaulu ba'dil ammati al-qudratu fa'alatun wangzur fi'lal qudrah in kana nasyi'an an i'tiqadin wa qasdin faqad kafara lima fihi minal isyraki kama yakfuru man i'taqada annan naro hiya al muhriqatu haqiqatan wa annal khubza huwa al mushbi' was-sikkina hiya al-qati'atu mathalan wa illa fala yakfur. Jadi kalau ada orang yang berpendapat pada hakikatnya yang bekerja itu kudrahnya Allah, pada hakikatnya begitu. Lah ini orangnya belum paham tauhid. Yang bekerja menentukan, yang bekerja mewujudkan bukan kudrah Allah. Ya Allahnya itu yang bekerja menggunakan sifat kudrah. Jadi sifat dan zat ini Allah yang mewujudkan menggunakan sifat kudrahnya. Begitu. Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan. Sebagian orang umum itu ada yang mengatakan kekuasaan Allah yang menentukan. Bukan, yang menentukan bukan kekuasaan Allah, tapi Allahnya yang menentukan menggunakan sifat berkuasanya. Juga tidak boleh orang meyakini yang membakar itu pada hakikatnya adalah api itu. Tidak boleh begitu. Jadi ini kurang paham tauhidnya. Nah ini kita nggak usah terlalu membantah soal kata-kata seperti ini. Ini bijaksana sekali. Jadi orang ketika melihat api membakar misalnya, orang itu tetap tahu secara zahir, secara eksak yang membuat terbakarnya sesuatu adalah si api itu. Tapi secara bijak hatinya orang tersebut yakin api itu dilakukan atau dijalankan oleh Allah. Berarti pada hakikatnya yang menentukan terbakarnya sesuatu oleh api adalah Allah, bukan api. Nanti kenyang juga begitu. Apapun yang bekerja terus mengakibatkan sesuatu, kelihatannya mengakibatkan, iya. Tapi secara batin kita meyakini semua itu adalah ketentuan dari Allah. Kemudian jangan lupa, terus nanti kita hidup ini tidak boleh menggunakan, bukan tidak boleh, tidak bijak kalau menggunakan batin saja. Artinya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa, terus ingin menghasilkan sesuatu yang dihasilkan oleh makan, yaitu kenyang. Ingin kenyang, tidak makan. Ingin segar, tidak minum. Ingin sesuatu apa-apa, tidak melakukan apa-apa yang menghasilkan apa-apa tersebut. Ya ini ya namanya orangnya batin saja. Padahal manusia lahir dan batin. Baru bijaksana kalau manusia itu lahir dan batin. Lahir
orang tersebut tahu kalau ingin kenyang makan, ingin pintar belajar, dan seterusnya. Fal wajibu an na'taqida anna lillahi ta'ala qudratan ammatat ta'alluqi bijami'il mumkinati wadidduha al-ajzu an mumkinin ma. Maka wajib bagi kita, wajib yang kalau ini wajib istilah fikih ini, harus wajib ain bagi kita meyakini bahwa Allah bersifat kudrah, bersifat mewujudkan sesuatu atau membiarkan tidak adanya sesuatu sesuai dengan rencananya. Jadi kalau rencananya Allah sesuatu itu diwujudkan atau diadakan, maka diadakan dengan sifat kudrahnya. Kalau rencananya Allah sesuatu tersebut dibiarkan tidak ada, maka ya tetap tidak diadakan. Lah, sifat mewujudkan sesuatu sesuai dengan rencana itu kita yakini, dan itu bernama sifat kudrah. Sifat kudrah ini mempunyai sifat berlawanan atau sifat mustahil bagi Allah, al-ajzu, yaitu sifat tidak mampu, tidak berkuasa, tidak bisa mewujudkan rencana. Sifat al-ajzu ini tidak masuk akal ada pada Allah. Tidak mungkin Allah bersifat ajiz. Jadi Allahu azza wa jalla pasti bersifat kudrah. Demikian, semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.